Oke, selamat datang di video kami. Sekarang kita lagi ada di Gias 2023 untuk menyaksikan beberapa mobil baru yang di launching. Nah, penasaran dengan event Gias 2023 ini? Tonton terus videonya sampai akhir. Halo, selamat datang di booth-nya Honda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang review first impression dari Honda All New CR-V. Ya, All New CR-V karena ini adalah Honda dengan sasis terbaru gitu, dan menggunakan drivetrain baru juga karena dia sudah menggunakan drivetrain hybrid gitu. Jadi ini adalah Honda hybrid, SUV hybridnya Honda, dan salah satu volume makernya Honda gitu. Nah, kalau lihat dari depan, sekarang ini lampunya masih menggunakan multi reflector LED ya, cuma kelihatannya jauh lebih sipit gitu dibanding sebelumnya. Ini grillnya juga sekarang jauh lebih mengkotak ya dibanding yang sebelumnya, kan kalau sebelumnya agak trapesium gitu. Sekarang kotak banget gitu, mirip seperti Honda yang dijual di Amerika ya. Dan di sini ada logo Honda yang di belakangnya sudah ada radarnya juga, karena dia ini flash gitu ya. Dia gak 3D logonya, dia hanya bentuknya seperti ini aja udah. Oke, di bawahnya ada fog lamp. Nah, di sini nih kecil aja, dan di sini juga ada sedikit, tapi ini tidak bolong nih, nggak bolong. Nah, oke, kalau bagian depan juga di atasnya tuh ada kamera untuk sistem Honda Sensing, dan overall sih bagian depan ini saya suka yang sekarang ya dibanding yang CR-V Turbo yang pertama tuh. Nah, ini jauh kelihatan lebih kalem dan jauh kelihatan lebih berwibawa lah dibanding yang kemarin ya. Oke, warnanya biru, belum metalik, dan warna yang dipakai pun ini keren banget. Oh iya, mobil ini juga CBU Thailand ya, jadi masih CBU dan harganya juga cukup mahal ya, sekitar 700-an juta gitu. Oke, lanjut ke bagian samping dari Honda CR-V ini. Nah, kalau dari bagian samping ini, Honda CR-V nggak begitu banyak perubahan ya. Nah, perubahannya di sini sedikit. Honda CR-V ini lebih panjang, jadi ruang kabin di bagian penumpang itu nantinya akan jauh lebih lapang dibanding varian yang sebelumnya atau seri CR-V yang sebelumnya. Nah, depannya speknya seperti itu, sudah dual tone, sudah menggunakan ban Michelin juga, menggunakan peleknya 19 inci, jadi cukup besar ya, tapi gak besar-besar amat juga gitu. Nah, agak kita ke belakang dikit. Nah, bagian sini nih yang saya suka banget. Kalau dari bagian ini ke depannya sih agak mirip CR-V yang lama ya, tapi yang kalau bagian sini nih, nah kita tutup ya. Wah, rasanya jauh lebih sama seperti bagian depannya gitu. Jadi rasanya jauh lebih modern, jauh lebih mature gitu dibanding yang sebelumnya. Saya suka banget sih CR-V yang sekarang. Nah, ini kita tutup dulu ya. Nah, bagian belakang dari CR-V baru ini, nah bagian belakang ini kalau dilihat ya, masih seperti ada ciri khas CR-V-nya, yaitu dari atas ada lampu dari atas sedikit ke bawah, nanti ke samping. Nah, cuma sekarang dia sedikit ada aksen-aksen seperti ini ya, seperti Mazda CX-5 juga ada sedikit aksen sepertinya. Jadi untuk varian, untuk klasifikasi ini jadi agak mirip ya bagian belakangnya dengan CX-5 gitu. Nah, di sini untuk lampu sennya ada di sebelah sini, dan untuk lampu stop lamp-nya ini yang merah, gitu yang merah gitu ya. Lampu mundurnya ada di sini, sudah menggunakan LED. Dan bagian belakang ini juga udah ada samping antena dan beberapa sensor parkir ya dari bawah ini. Nah, untuk exhaust-nya dia di bumper emang, cuma di belakangnya benar emang bolong gitu, jadi well exhaust gitu. Dan sini ada tulisan VTEC Turbo. Di bawah sini ada kamera untuk membantu mundur, dan kalau dibuka juga ini tailgate-nya sudah yang elektrik. Nah, sip. Nah, ini baris ketiganya. Ya, sudah. Nah, kalau misalnya baris ketiga dinaikkan hanya sedikit tersisa ya. Kalau misalnya diturunkan jadi bisa lebih lapang jadi. Nah, tuh.
Nah ini tidak rata lantai karena ini bisa dinaikin nih. Agak susah, jadi agak susah ya. Jadi udahlah, dari ini seperti ini. Kita tarik lagi nih supaya bisa buka lagi. Oke. Kalau dari samping sih sebelah sini ya, ya ada banyak bedanya dari samping sebelah sana. Cuma sebelah sini sudah ada tempat penyimpanan, tempat untuk memasukkan bahan bakarnya di sebelah sini. Tutup lagi. Oke, cukup bagian luar dari CR-V baru ini. Kita langsung masuk ke dalam interiornya untuk mencari tahu bagaimana sih interior dari CR-V baru ini. Oke, sekarang kita ada di dalam dari Honda CR-V baru ini. Nah, di bagian dalam ini secara interior ya, dia mengadopsi desain yang mirip dengan interior dari Honda Civic yang terbaru juga ya. Nah, ini untuk pengaturan steeringnya sudah bisa tilt dan teleskopik, dan joknya juga sudah elektrik ya untuk tipe yang ini. Nah, bagian dalam CR-V Turbo yang sekarang ini kalau menurut saya ya, ini jauh lebih improvement dibanding yang generasi sebelumnya. Nah, bagian dalam sini rasanya jauh lebih elegan gitu ya, jauh lebih well design gitu. Dan untuk ini rasa untuk mengatur AC-nya ya, suara klik-kliknya enak banget ini. Jadi tactile feedbacknya bagus sekali nih, enak, saya suka. Tuh. Nah, untuk mengatur AC-nya bisa lewat sini ya, seperti pakai joystick gitu. Dan infotainmentnya di atas di sini menggunakan layar biasa, dan di sini pun ada tombol volume-nya juga gitu di sini. Nah, di sini pun sudah ada armrest, dan di dalamnya ada tempat penyimpanan yang cukup dalam juga. Di depannya ada tempat penyimpanan juga, di sini juga ada gitu ya, cup holder, dan di depan sini ada untuk wireless charging untuk misalnya ngecas HP Anda. Di atasnya ada colokan biasa 12 volt dan colokan USB dan USB-C gitu. Nah, hanya saja sih yang saya rasakan ya, untuk mobil dengan harga ya 700 jutaan ya, material yang digunakan rasanya ya harusnya bisa lebih baik lagi sih kalau menurut saya. Walaupun secara desain ini benar-benar elegan dan saya suka banget gitu, apalagi dibanding yang sebelumnya. Nah, dan ini untuk vanity mirrornya juga belum ada lampunya nih. Kenapa Honda gak ada lampunya? Padahal murah loh nambahin lampu. Oke, di sini ada tempat untuk penyimpanan kacamata, dan di atasnya ada sunroof. Nah, ini sunroof juga udah ada dari generasi yang sebelumnya ya. Nah, ini pintunya semuanya tertutup. Untuk kekedapan ya masih ada sedikit suara yang masuk dari luar lah ya, tapi nggak begitu berisik banget sih untuk interiornya. Sepertinya sudah ya untuk bagian depan. Overall sih dalam posisi menyetirnya enak, kabinnya juga desainnya elegan. Hanya saja material yang digunakan rasanya kurang begitu menggambarkan mobil seharga 700 juta. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya yuk untuk mengecek bagian belakang yang katanya lebih luas daripada CR-V generasi sebelumnya. Ayo. Oke, sekarang kita ada di kabin baris kedua dari Honda CR-V ini. Nah, kabin bagian baris kedua ini untuk saya ya, rasanya cukup luas, masih tetap luas ya, karena ini CR-V. Dan tadi posisi mengemudi saya ada di depan sini. Ini karena kalau dibuka nih kursinya dia maju sendiri nih. Nah, sekitar tadi yang pertama nih sekitar seginian. Jadi ya masih cukup luas untuk bagian belakang ini. Dan seperti CR-V generasi sebelumnya juga transmission tunnel di bawahnya tidak terlalu tinggi gitu. Dan di depan sini ada USB-C 2 untuk mengecas gadget Anda, dan ada ventilasi juga. Nah, di belakang juga sama ya, ada sedikit aksen-aksen kayu gitu di atasnya, dan di sini juga menggunakan bahan piano plastik ya, tapi piano black gitu. Tapi di atasnya tetap masih rasanya ya agak kasar dikit gitu ya untuk mobil 700 jutaan. Tapi ini kursinya cukup nyaman ya, walaupun dia kulit sintetis, dan di sini sudah ada cup holder 2 untuk menyimpan beverage atau misalnya cup-cup Anda gitu. Nah, bagian belakang ini juga kursinya masih bisa direbahkan ya, kita bisa setel di sini. Nah, bisa rebah sampai segini. Jadi ini enak banget, relax rasanya.
bisa rebah seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda capek bisa beristirahat di belakang mobil ini dengan nyaman gitu. Kalau ditegakin lagi, nah ini yang paling tegaknya, ini yang paling rebahnya. Nah segini nih. Oke, di atasnya ini ada lampu baca ya. Lampu baca 2 menggunakan LED dan tone-nya juga enak ya, warm white, natural white. Dan di atas ini juga ada sunroof yang cukup besar juga. Oke, verdict atau kesimpulan awal ya dari Honda CR-V ini, big improvement dari generasi sebelumnya. Harganya pun naik lumayan banyak, dan adanya drivetrain hybrid pun membuat mobil ini mempunyai nilai plusnya. Nah, kekurangannya sih kalau menurut saya ya, hanya material yang dipakai di interiornya ini masih kurang up to standar lah kalau misalnya dengan mobil 700 jutaan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk mengecek video kami yang lainnya juga tentang Gias ini atau tentang video review yang sebelumnya. Terima kasih sudah nonton. Selamat jalan.